Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di hari ke-27. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dari awal Ramadan hingga sekarang menjadi bagian daripada kenikmatan dan kesyukuran kita dalam menyambut Ramadan, sehingga di penghujung akhirnya nanti kita mendapatkan kemenangan yang banyak sebagaimana para sahabat mendapatkan amalan-amalan terbaiknya di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung orang yang memaksimalkan hari Ramadan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kuantitas dan kualitas ibadah, sehingga ia semakin dekat dengan, merasa dekat dengan Tuhannya, dengan Rabb-Nya, dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Sahabat semua, di pertemuan ke hari ke-27 ini kita akan kupas salah satu kesempurnaan Islam sebagaimana sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita, para ulama kita. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana ayat ini menjadi ayat terakhir yang Allah turunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sesungguhnya telah Allah sempurnakan agama Islam, kemudian Allah ridhoi Islam sebagai agama kita semua. Nah, sahabat semua, di antara tiga ciri kesempurnaan Islam itu adalah, yang pertama, dia mengatur dalam hal aspek muamalah, aspek berhubungan sesama manusia. Mungkin di tahap ini ada sebagian di antara agama-agama yang lain yang mengatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu semua mengajarkan kebaikan. Di tahap ini bisa jadi demikian, tetapi tidak ada hubungan yang sedetail Islam yang mengatur sebaik Islam. Misalnya saja, contoh kecil. Jadi dalam kehidupan kita 24 jam sehari, di sub-sub yang kecil tidak ada yang terlepas dari Islam. Contoh, bab misalnya tentang bersin. Ini Masya Allah, hal sekecil bersin saja diatur sama Islam. Bagaimana ketika orang bersin itu harus pakai adab. Kemudian ada doa-doa yang dilafazkan. Hajjul. Pertama, pihak yang bersin mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kemudian pihak yang mendengar, dia menjawab yarhamukallah, mendoakan. Dan yang bersin kembali mendoakan orang yang mendoakan tadi, yahdikumullah. Masya Allah. Ini hal yang paling kecil saja, hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin di agama lain dianggap sepele, di Islam diatur. Ini kesempurnaan yang pertama. Bagaimana Islam mengatur aspek muamalah.
Nah, ini mungkin kadang orang mengatakan apa? Semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi cek dulu, bagaimana dia mengatur dalam hal-hal yang sepele, ada nggak? Yang kedua adalah aspek ibadah. Islam mengatur pemeluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kaitannya apa? Sebagaimana kita berkonsep orang yang berteologis, orang yang beragama, mengakui adanya Tuhan, maka harus ada aktivitas yang disebut dengan ibadah atau penyembahan. Tafsirnya gimana? Seorang manusia menyembah kepada Tuhannya. Nah, ini detail sekali di Islam. Kita diatur untuk sholat, puasa, zakat. Aturan-aturan ini kalau dibedah lebih dalam, maka isinya manfaat yang luar biasa. Isinya Masya Allah, bagaimana seorang pakar membedah tentang kurikulum sholat dari aspek kesehatan. Dan lebih hebatnya lagi adalah kegiatan ibadah ini berulang setiap harinya, tapi tidak ada satupun yang merasa bosan. Coba bandingkan, kalau sahabat semua misalnya disuruh nyanyi 17 kali sehari, waktunya ditentukan. Saya nyanyi, balonku ada 5, jam segini nyanyi, jam segini nyanyi, jam segini nyanyi, 17 kali sehari. Kita lihat di Islam, Masya Allah, dibaca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini diucap minimal 17 kali sehari dalam ibadah salat fardu, salat wajib. Tidak ada yang merasa bosan. Diulang terus setiap harinya dibaca terus. Melahirkan ketenangan hati, melahirkan aspek kebutuhan untuk selalu membaca terus. Di aspek ibadah, muamalah ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan apa? Semua agama sama, maka simpel saja. Misalnya nih, ada seorang muslim yang liberal atau dia menganut paham mencampur adukan agama. Simpel saja, kalau memang semua agama baik, maka suruh dia keluar dari Islam. Tentu saja dia akan merasa keberatan. Apa sebab? Karena dalam hati kecilnya bahwa sebagaimana Allah sampaikan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna, Islam Allah ridhoi sebagai agama kita. Inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah aspek teologis, aspek ketuhanan. Sebagaimana kita menganggap sebagai masyarakat teologis, bukan ateis, masyarakat yang menganggap bahwa dunia alam semesta ini ada penciptanya, apa yang disebut dengan Tuhan, maka Islam mengatur siapakah yang paling pantas untuk kita jadikan Tuhan, siapakah yang paling pantas untuk kita jadikan sesembahan kita. Maka tidak mungkin teori-teori yang mengatakan Tuhan itu bisa dilihat oleh mata kita. Kenapa? Tuhan itu karakteristiknya adalah dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya.
Jadi kita runutkan siapa, misalnya kalau zaman Nabi Ibrahim masih hidup, dia menjadikan matahari sebagai Tuhannya. Dia kalkulasi, dia hitung. Maka tidak mungkin matahari menjadi Tuhan. Ada apa? Kenapa? Karena ada kelemahan di dalamnya. Banyak sekali kelemahan. Nah, ini awal singgung dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan 24. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Siapakah yang pantas untuk dijadikan Tuhan? Maka dia harus memiliki kriteria yang layak sebagaimana Tuhan. Dulu Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, Tuhan yang tinggi, maha tinggi katanya. Tapi kemudian Nabi Musa datang, bikin sayembara, coba buktikan kalau kamu Tuhan, turunkan hujan. Kemudian Fir'aun apa? Ngeles. Yang ini nih yang saya tidak bisa. Nah, Tuhan kok nggak bisa? Ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itulah jika ada sesuatu yang mendapatkan atau masih ada sisi keterbatasan, maka tentu saja itu bukan Tuhan, tapi itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan, konsep ketuhanan itu di dalam Islam, dia tidak mengenal keterbatasan. Apa kata Allah tadi? Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 22. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ahad, cuma satu, tunggal. Kalau kita berkonsep ketuhanan, maka bayangkan kalau Tuhannya ada 1, 2, 3, 4, memutuskan sesuatu dengan musyawarah. Ya nggak bisa. Karena sifat mutlak Tuhan adalah Dia punya power, kekuasaan yang dahsyat, super dahsyat, maha dahsyat. Seenaknya Dia bisa. Kenapa? Karena memang fungsi Tuhan. Dia punya keperkasaan yang luar biasa. Maka sifatnya tunggal. Ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang maha pengasih, maha penyayang. Yang gaib Dia paham, Dia tahu. Yang nyata apalagi. Maka semut kecil yang ada di dalam batu hitam di tengah kegelapan, Allah tahu. Kenapa? Karena Dia punya sifat, memiliki karakteristik serba bisa. Ini konsep ketuhanan dalam Islam. Kemudian di ayat 23, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, menegaskan kembali bahwa tunggal, yang maha suci, maha raja yang maha suci, maha mensejahterakan, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, al-mutakabbir, yang memiliki segala keagungan, maha besar. Ini sebabnya sahabat semua, sesuatu yang tampak di mata kita jelas itu bukan Tuhan. Kenapa? Allah punya sifat al-mutakabbir, maha besar, yang memiliki semua keagungan. Masya Allah. Maka mudah sekali sebenarnya kalau kita mau menemukan Rob, Tuhan yang layak untuk kita sembah. Jadilah seperti Ibrahim. Kalau dia masih punya memiliki keterbatasan,
Dia itu makhluk, dia bukan pencipta. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah kuatkan lagi, dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Allah punya sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Itu sebabnya di antara kenikmatan penduduk surga yang akan didapatkan adalah nanti bahwa satu-satunya kita akan melihat Allah Tuhan kita itu nanti ketika kita di surga. Allah berjanji akan melihatkan wujudnya. Tapi kalau dunia tidak mungkin. Kenapa? Kita punya keterbatasan yang tidak mungkin menangkap kebesaran Allah. Alam semesta bima sakti ini masih kecil dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Masya Allah. Kita kembali lagi sangat terbatas. Ada keterbatasan. Allah sempurna. Dia punya 99 Asmaul Husna yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sahabat semua, inilah 3 kesempurnaan Islam yang sudah dikupas oleh para ulama kita. Dalam aspek muamalah, Islam unggul. Kuncinya tidak ada sejengkal atau secuil apapun aktivitas kita itu yang tidak diatur oleh Islam. Yang kedua dalam aspek ibadah. Bagaimana ibadah itu pasti Tuhan yang bimbing, Allah yang bimbing bagaimana caranya. Dan tidak menjadikan manusia itu, hambanya itu berbosan, sungkan, justru malah ingin terus, butuh terus. Yang ketiga adalah aspek teologis, aspek ketuhanan itu harus memiliki sifat Dia maha sempurna segala-segalanya. Mudah-mudahan dengan kita memahami kesempurnaan Islam ini, bersyukurlah kita sebagai seorang muslim dari awal hingga kita wafat nanti. Dan pada teman-teman yang lain non-muslim, semoga momentum Ramadan menjadi sarana kita untuk mencari jalan kebenaran, menemukan jati diri, siapakah yang layak untuk kita sembah, kita jadikan sebagai Rob semesta alam, Tuhan pencipta semua alam, seisi raya, sealam raya ini. Demikian kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.